Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semua kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidup. Orang cerdas adalah mereka yang senantiasa mempunyai sikap yang jelas terhadap pilihan yang akan dia ambil dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sementara yang lain adalah mereka yang ragu menentukan sikap dan pilihan yang bagaimana yang mesti diambil. Sementara yang lain adalah mereka yang terlalu sembrono dalam menentukan pilihan. Dikisahkan ada seorang pria yang tersesat di sebuah gurun. Dalam perjalanannya mencari jalan keluar di gurun tersebut, dia kehabisan bekal dan air yang dia bawa sudah tidak bersisa sedikit pun. Dia sadar betul kalau tidak segera mendapatkan air, maka kehidupannya pun bisa berakhir di padang pasir tersebut. Meskipun lelah, dia terus mencari dan mencari. Pria tersebut tidak pernah berhenti karena dia tidak kehilangan harapan. Dia terus berjalan sambil mencari sumber air yang bisa dia manfaatkan untuk menyambung kehidupannya yang sudah berada di ujung tanduk kehidupan. Dia terus berjalan sambil mengharapkan sebuah keberuntungan. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sebuah pondok tua. Pertama dia ragu apakah yang dia lihat itu hanya sebatas fata morgana belaka atau cuma halusinasi akibat kehausan dan kelelahan yang dia alami. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia terus melangkah mendekati pondok tersebut. Dan ternyata memang itu adalah pondok yang sesungguhnya. Di dalamnya dia terhenyak ketika melihat di sana ada sebuah pompa air tua. Dengan perasaan gembira dia mendekati pompa tersebut dan dia mulai memompa. Namun setelah sekian lama, air yang dia harapkan tak kunjung keluar jua dari pompa air tersebut. Dia terus mencoba dan mencoba lagi. Akhirnya pria tersebut terduduk lunglai. Dia menyerah dengan perasaan lelah dan kecewa. Perasaan frustasi mulai menghampiri dia. Mungkin dalam hatinya tersirat ini adalah kehidupan terakhir dia. Dia akan meninggal di dalam pondok tua tersebut. Namun tak berapa lama kemudian dia mendapatkan sebuah kendi di sudut pondok yang ketika dia dekati dan dia buka tutupnya ternyata penuh dengan air. Tatkala dia hendak meminum air tersebut, ternyata di sana ada sebuah tulisan, gunakan air ini untuk memancing pompa dan isi kembali ketika Anda hendak pergi dari pondok ini. Sesaat orang tersebut dihadapkan pada dilema yang amat-amat berat. Apakah dia akan mengambil air tersebut untuk meminumnya karena dia betul-betul membutuhkan air tersebut, atau dia pergunakan untuk memancing pompa air? Haruskah dia mengambil resiko air yang dia pergunakan untuk memancing pompa air, sementara setelah dia habiskan air tersebut tidak ada sedikit pun air keluar dari pompa sebagaimana yang telah dicobakan tadi? Atau dia optimis air akan tetap keluar dari pompa sebagaimana pesan dari kertas tersebut? Sementara dia sudah sangat-sangat letih dan dia sangat butuh pada air yang ada di dalam kendi. Orang tersebut terus berada dalam kebimbangan hingga akhirnya dia mengambil sebuah keputusan besar. Dia mengambil air dalam kendi dan dia pergunakan untuk memompa air. Dia tuangkan seluruhnya air ke dalam pompa dan mulai memompa sekali, 2 kali, 3, 4 kali. Air juga belum keluar. Akhirnya dia memompa terus dan mulai terdengar gemuruh air dari bawah dan air pun mulai keluar. Dengan perasaan senang dan gembira dia isi kembali seluruh botol yang ada. Dia isi air dalam kendi tersebut dan dia tambah tulisan di pesan yang ada pada kendi, saya sudah membuktikannya. Di sana dia juga menemukan sebuah peta yang menggambarkan di mana posisi dia saat itu, walaupun masih jauh
dari perkampungan, tapi dia sudah mengetahui gambaran di mana dia sekarang berada. Dengan perasaan senang, walaupun jauh dari perkampungan, dia sudah tahu kemana dia harus melangkah berikutnya. Sahabat sekalian, mungkin kita tidak pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami oleh orang tersebut, di mana kita dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Tapi yakinlah para sahabat sekalian, semua kita jelas mempunyai perjalanan hidup kita masing-masing dan mempunyai pilihan hidup kita masing-masing. Walaupun berbeda antara satu dengan orang lainnya. Namun yang namanya hidup pasti ada masalah dan setiap masalah pasti ada yang jalan keluarnya. Dan setiap orang harus memilih jalan mana yang akan dia tentukan berikutnya. Keputusan yang cerdas selalu berada di tangan mereka yang berani mengambil resiko pada setiap pilihan. Namun bagi mereka yang enggan belajar dari pengalaman hidupnya ataupun pengalaman hidup orang lain, niscaya dia akan membiarkan setiap pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dalam kehidupannya sehingga semua itu tidak bermanfaat bagi masa depannya. Jadi, bagi orang yang tidak pernah mengambil pelajaran dari masa lalunya, dari pilihan yang salah atau pilihan yang tepat dari masa lalunya, maka yang ada selanjutnya adalah pilihan-pilihan yang salah atau bahkan kesembronoan dalam menentukan suatu sikap atau pilihan. Sahabat sekalian, hidup selalu mengajarkan arti dari sebuah keputusan atau pilihan yang telah kita ambil. Bagaimana sikap dan cara kita dalam mengambil sebuah keputusan sangat tergantung dengan seberapa jauhnya kita melangkah, seberapa luasnya pengalaman yang kita dapatkan selama hidup, dan seberapa banyaknya buku yang kita baca dan informasi yang kita terima. Jadi, wawasan kita, pengalaman kita, bacaan kita, tontonan kita, circle pertemanan kita sangat menentukan bagaimana cara kita dalam menentukan pilihan, dalam menentukan sebuah keputusan, dalam mensikapi bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan dalam hidup kita. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mendesain diri kita, mendesain pola pikir kita, mendesain cara-cara kita untuk menentukan sikap. Maka bijak dalam menentukan circle pertemanan, bijak dalam menentukan bacaan, bijak dalam melangkah mencari pengalaman adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam Al-Quran betapa banyak ayat yang menyuruh kita fasiru fil ard, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazibin. Allah mengajarkan pada kita untuk mengadakan perjalanan di muka bumi untuk kita memperhatikan, untuk kita melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Tentu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam kata lain mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai sebuah kesimpulan, maka mari jadikan diri kita orang yang bijak dalam menentukan pilihan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kereta lewat.